berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Bapa yang baik. Di malam hari ini Tuhan, dimana kami boleh ada pada tempat ini Tuhan. Itu semua karena berkat kemurahan Tuhan. Bapa yang baik, Engkau tahu Tuhan bahwa satu keluarga ini sedang merasakan duka cita, tapi kami yakin dan percaya melalui firman Tuhan yang akan boleh kami dengar pada malam hari ini boleh meneguhkan hati yang sedang berduka pada malam hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus malam ini. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan, pada malam hari ini saya membawa tema firman Tuhan yaitu pengharapan bagi orang yang berduka cita. Saya ambil natsnya dari Matius 5 ayat 4 yang isinya, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, arti duka cita itu adalah kesedihan hati, kesusahan, dan duka cita itu adalah salah satu kepedihan karena kehilangan orang yang kita cintai, karena kehilangan seorang ayah yang kita kasihi pada malam hari ini. Tapi pada malam hari ini, saya mengajak ibu serta anak-anak pada malam hari ini juga tetaplah berbahagia. Kita tahu dalam kepedihan ini, dalam kesedihan ini, karena kita kehilangan seorang yang kita cintai, tentu sungguh sangat sulit untuk ketawa, sangat sulit untuk tersenyum. Tapi yakin dan percaya jika kematian Bapak ini pada malam hari ini sudah jalan kehendak Tuhan. Maka dari itu, saya tadi membaca buku dalam bahasa Yunani, orang yang sedang berduka atau orang yang sedang sakit hati secara mendalam itu disebut dengan pontes. Dalam Matius 5 ayat 4 dikatakan, berbahagialah orang yang sedang berduka cita karena mereka akan dihibur. Jadi dalam ayat ini kita sudah dapat mendeskripsikan bahwa di balik duka cita pasti ada sukacita. Tuhan sudah sediakan di mana kita saat ini berduka, maka sukacita yang akan kita alami yang akan mendatang Tuhan sudah sediakan. Maka dari itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, benar sekali bahwa kesedihan itu tidak hanya kita yang merasakan. Kematian itu bukan hanya untuk keluarga ini yang merasakan, tetapi semua orang, semua ciptaan Tuhan akan mengalami kematian. Dalam 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18 bisa kita baca di situ bahwa Tuhan Yesus mati, bangkit, maka kita pun harus percaya bahwa Bapa ini yang sudah mati, terbaring di depan kita ini akan dibangkitkan seperti Tuhan Yesus. Maka dari itu, apa pengharapan bagi orang yang berduka cita? Apa pengharapan bagi orang yang sedang sedih pada malam hari ini? Bisa kita baca banyak sekali dalam Alkitab. Penghiburan seperti apa yang akan disediakan Tuhan? Bisa kita baca dalam Mazmur 116 ayat 15. Yaitu, berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihani. Mungkin dari ayat ini bisa kita tahu bahwa Bapak ini berharga di mata Tuhan. Bahwa Bapak ini melalui kematiannya sudah dipanggil untuk menghadap Bapa, karena Bapa sudah terlebih mengasihi Bapa kita yang, karena Bapa yang ada di surga lebih mengasihi orang tua kita saat ini daripada kita yang ada di tempat ini. Yang kedua, penghiburan yang disediakan Tuhan yaitu 2 Korintus 5 ayat 1. Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, dan kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Kita harus percaya bahwa orang tua kita yang telah mati pada saat ini, Tuhan sudah menyediakan tempat, Tuhan sudah menyediakan kediaman di surga yang kekal,
dan tidak dibuat tangan manusia, melainkan Tuhan sendiri yang menyediakan. Yang ketiga, penghiburan yang Tuhan sediakan itu adalah, bisa kita baca dalam Wahyu 21 ayat 4, yaitu, dan segala air mata kita dan maut yang kita pikirkan dalam hidup kita, sesuatu yang lama, duka cita yang lama yang kita alami, akan berlalu begitu saja dengan sukacita penghiburan yang Tuhan sediakan, yang Tuhan telah janjikan kepada kita. Yang keempat, 1 Tesalonika 4 ayat 14, seperti yang tadi, ayat yang sesudah Matius 5 ayat 4, yaitu Yesus mati dan bangkit lagi. Maka dari itu, saudara-saudaraku, ibu, dan serta anak-anak yang ada di tempat ini, kita harus percaya. Kita melihat Bapak ini terbaring mati tak bernapas lagi, dan kita harus percaya Dia bangkit seperti Tuhan Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Dalam Wahyu 14 ayat 12 sampai 13, tapi saya bacakan hanya ayat 13 saja. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini, sungguh kata Roh, supaya mereka yang beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Di sini dikatakan berbahagialah orang-orang yang mati. Berbahagialah orang-orang yang mati di dalam Tuhan. Percayalah bahwa Bapak ini di akhir hidupnya dia sudah berjerih payah, yaitu dalam menanggung sakit penyakit yang dihadapi di dalam hidupnya. Sudah kita tahu, bahkan keluarga sudah tahu bahwa Bapak ini menderita hampir bertahun-tahun karena penyakitnya. Tetapi pada malam hari ini juga, di saat dia menghembuskan napas kehidupannya, dia sudah lega atas segala penyakit, atas segala penderitaan yang dihadapi. Di dalam Wahyu ini dikatakan berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan. Bapak ini sudah mati di dalam Tuhan. Segala penderitaan, kesusahan, pergumulan, persoalan dalam hidupnya sudah tidak ada lagi. Dia sudah tenang bersama Bapa di surga. Maka dari itu, bertekunlah, tetaplah bersukacita, karena Bapa yang ada di depan kita hanya meninggalkan kita, tetapi Dia sudah tenang di sana. Kita tidak melihat lagi orang tua kita ini menangis, kita tidak melihat lagi orang tua kita ini selalu berkeluh kesah karena akan penyakitnya. Tetapi marilah kita, apalagi ibu dan serta anak-anak yang ditinggalkannya, tetaplah bersukacita. Tetaplah berharap kepada Tuhan. Karena sudah kita tahu tadi, di saat kita berharap kepada Tuhan, sekalipun kita banyak pencobaan, sekalipun banyak kita penderitaan, Tuhan sudah sediakan penghiburan bagi kita. Tuhan sudah sediakan apa yang terbaik bagi kita, asalkan kita percaya. Pada malam hari ini juga, sudah kita dengarkan bahwa banyak sekali pengharapan di saat kita duka cita, apalagi kita suka cita. Maka dari itu, Bapak Ibu yang ada di tempat ini, tetaplah bersukacita, tetaplah mengandalkan Tuhan, bertekunlah. Jadikanlah Tuhan satu-satunya motivasi yang dapat saudara andalkan dalam kehidupan ini. Maka pada malam hari ini juga, walaupun kita mengalami duka cita karena berbagai kesulitan, bahkan kehilangan sesuatu apapun, kehilangan yang kita sayangi, hendaklah kita jangan berputus asa, hendaklah kita jangan menyerah, tetapi tetap andalkan Tuhan, dan jangan biarkan dirimu tenggelam dalam larut dalam kesedihan mendalam, tetapi sebaliknya, tetaplah bangkit dari kesedihanmu, buatlah sukacita, jadikan engkau sebagai penghibur bagi orang tuamu. Engkau tahu bahwa orang tuamu sekarang, ibu,
yang sendiri untuk mendidik kalian, tapi tetaplah menjadi anak penghibur bagi orang tua, bagi ibu satu-satunya yang ada di sini. Maka dari itu, jadikan kita mampu bangkit bertahan hanya dengan melihat dan merasakan kehadirat Tuhan. Maka kita akan menang menghadapi seluruh pencobaan-pencobaan, seluruh penderitaan-penderitaan yang kita hadapi. Bersama Tuhan bangkit, kita juga bangkit dan tidak akan kehilangan hakikat kebahagiaan. Tetaplah percaya, tetaplah berharap kepada Tuhan, maka penghiburan, duka cita yang kita hadapi akan berganti menjadi sukacita. Percaya Tuhan sudah sediakan yang terbaik bagi kita. Sekian firman Tuhan. Pada malam hari ini, kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Bapa yang baik di malam hari ini Tuhan. Kami tahu Bapa yang baik, keluarga ini sedang merasakan duka cita yang mendalam karena kehilangan sosok seorang ayah. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau lebih mengasihi ayah ini. Engkau lebih mengasihi orang tua yang Engkau panggil Tuhan Yesus. Kami yakin juga percaya Bapa, Engkau telah menyediakan tempat kediaman yang kekal bagi beliau. Kami yakin dan percaya keluarga yang ditinggalkannya, Tuhan sudah berikan penghiburan, Tuhan sudah berikan pengharapan yang lebih baik. Tuhan sudah sediakan apa yang mereka inginkan, kebutuhan apa yang mereka butuhkan hari-hari yang akan mendatang. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya sukacita penghiburan Tuhan sediakan bagi mereka. Kiranya tangan Tuhan selalu menolong setiap kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Ini kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.